lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects. Dan kali ini kita akan membuat sebuah animasi seperti ini. Ini bukan ininya, jadi fokusnya itu adalah bentuk ini, kemiringannya ini. Jadi bukan, karena kalau animate saya sudah punya tutorial sebelumnya, tapi kita akan belajar membuat kemiringan ini. Jadi ini adalah efek skew atau miring gitu ya. Ya, jadi di tutorial ini sekalian aja kita akan membuat animasi seperti ini ya. Jadi di sini ada teks, ada garis, jadi ada beberapa teknik di sini. Ya. Sebelumnya ini sudah pernah saya gunakan di beberapa animasi yang saya buat, seperti contoh yang di bawah ini. Jadi ini sebenarnya hal yang simple, tapi karena cukup populer untuk saat ini dan terlihat cukup clean gitu ya, simple, jadi informasinya terlihat jelas, dan ini bisa digunakan untuk, mungkin kalau kamu punya channel YouTube, kamu bisa gunakan sebagai opening, atau mungkin ada untuk menambahkan informasi di videonya, bisa pakai teknik ini. Jadi nggak terlalu flat yang rata gitu, bisa dimiringkan gini, jadi ada alternatif lain. Oke, kita langsung aja Ctrl N, new composition ya. Oke, misalnya satu sajalah, apa aja ya. Sini lebarnya seperti biasa, warnanya saya samakan aja. Oke, sebelumnya kita harus membuat ininya dulu, objeknya dulu. Jadi di sini bukan cuma teks aja yang bisa dijadikan miring, tapi bisa juga objek lain seperti gambar, vektor, gitu ya. Oke, jadi di sini saya buat teksnya dulu. Untuk menduplikat bisa Ctrl D, jadi bisa di copy seperti ini aja. Untuk yang baru pertama kali melihat tutorial saya, mungkin kalau saya terlalu cepat, karena ini kan tekniknya juga sudah pernah saya buat sebelumnya ya, tutorial, jadi saya nggak perlu mengulang-ulang lagi, supaya yang sudah cukup mengerti bisa lebih cepat belajarnya. Jadi untuk yang masih baru bergabung di channel ini, bisa mencari di tutorial saya yang sebelumnya ya. Oke, supaya mempercepat saya akan fast forward video ini. Oke, saya sudah membuat semuanya seperti ini. Dan untuk membuat efeknya, jadi di sini untuk garis, efek seperti ini kita akan membuatnya pakai teknik trim path, dan teksnya kita menggunakan teknik track matte ya. Oke, untuk yang teks harusnya sudah mengerti ya proses masking dan track matte seperti ini. Mungkin untuk teknik membuat garis seperti ini saya akan jelaskan di sini. Jadi kita harus tambahkan efek trim path dulu. Di sini ada click add, trim path, lalu kita bisa potong di sini. Nah, di frame ke mungkin 1 detik, saya buat start dan end nya ini 0, dan ini startnya 0 dan end nya 100. Jadi sini hanya kita tes tweak aja untuk itu, jadi buat percobaan aja. Jadi bisa dikira-kira garis tengahnya ini ada di mana. Jadi intinya di start dan end nya ini
50-50 ya, 50-50. Oke, kalau kita start di sini, ternyata titik tengahnya itu ada di sini. Nah, kita mau membuat ini aja di pojok sini ya. Jadi ini kita putar aja offsetnya seperti di sini. Jadi kita buat pas di tengah sini. Klik tahan kontrol supaya gerakannya lebih detail gitu ya. Jadi gerakannya lebih sedikit-sedikit. Oke, kita coba lagi ya. Oke, mungkin 100%. Nah, oke, dan sudah jadi. Tinggal di kita buat easy ease. Ini di easy ease ini saya buat ujung-ujungnya aja yang seperti ini grafiknya. Jadi dia cepat di awal dan pelan di akhir. Nah, seperti itu. Iya. Dan untuk efek teks ini supaya keluarin seperti itu, kita bisa buat track matte aja, alpha. Jadi di sini saya buat new shape layer, lah kita buat fill dan stroke-nya saya hilangkan. Oke, stroke-nya saya hilangkan. Lalu saya buat kotak di sini menutupi teksnya. Oke, mungkin ini saya perbesar sedikit deh. Nah, ini saya namakan alpha aja dulu. Saya taruh di belakang tulisan tutorial dulu. Nah, di tulisan tutorial saya buat efeknya masuk dari kiri ke kanan seperti ini. Masuk dari kiri ke kanan. Jadi oke, ini saya kecilkan lagi pas ke teksnya ini. Oke, pas 3 garis ya. Oke, mungkin ini. Ya. Jadi makin mepet ke teks makin lebih bagus. Jadi jangan dikasih terlalu banyak. Nanti terlalu banyak kepotongnya. Nah, ini lalu saya kasih beberapa frame untuk teksnya di tulisan teks tutorial ini. Klik P position, lalu di frame ke 0 saya geser ke kiri, misalnya ke kiri. Nah, seperti ini. Say is seperti ini. Lalu kita posisikan alfanya di atas layer tutorial dan kita buat di tutorial ini menjadi alpha matte dan ada efek dia akan terpotong seperti ini ya. Berikutnya kita bisa langsung duplicate aja kotak alpha ini seperti ini. Lalu kita bisa perbesar di sini sesuai ukurannya. Lalu misalnya di Adobe ini keluarnya dari atas ke bawah. Nah, di sini kita buat lagi frame seperti tadi, frame ke 20, position lagi di frame ke 0 kita buat ke dari atas. Oke. Jangan lupa di easy ease dan dibuat grafik seperti ini. Dibuat grafik seperti ini. Nah, lalu
seperti tadi. Alpha ini kita taruh di atasnya, lalu di Adobe ini pilih Alpha Matte Alpha, dan akan seperti ini. Oke, untuk teks yang lainnya saya akan lakukan hal yang sama, jadi saya akan percepat video ini ya. Oke, saya sudah membuat semua animasinya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan teknik supaya nggak overlapping ya. Jadi kita buat semuanya datang berurutan. Jadi pertama garis. Oke, ini saya ganti nama dulu garis. Lalu di alpha. Oke, ini yang teks. Untuk teksnya saya akan mundurkan beberapa frame, mungkin 5 sampai 10 ya. Oke, coba 5 dulu. Oke, mungkin 5. Lalu di yang lainnya kita akan mundurkan 5, masing-masing 5 frame. Seperti ini. Supaya nggak overlapping. Nah, jadi semua teks berurutan datangnya. Nah, di sini saya maunya saat garis ini tertutup, teksnya juga selesai. Nah, ini saya akan majukan seperti ini. Kita akan buat perbaikan di sini. Nah, mungkin kalau tadi saya buat masing-masing 5 di antara teks satu dan lainnya berjarak 5 frame, ini saya buat jadi 3, dan ini tergantung buatannya ya. Kalau di sini saya buat kotaknya ini 100% ini di detik ke 1, mungkin ini ada perbedaan setiap pembuatan ini. Mungkin kalau saya seperti ini hitungannya 3333, mungkin kalau kalian bikin mungkin ada perbedaan, tapi disesuaikan aja sesuai dengan tekniknya dan terlihat, pokoknya biar kelihatan enak aja deh gitu. Nggak ada bentuk bakunya, yang penting sudah jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita tinggal membuat ini menjadi miring seperti ini. Jadi ini semua saya blok, lalu klik kanan pre-compose. Saya buat misalnya text Q. Oke. Di pre-compose ini kita menggabungkan semua layer tadi menjadi satu kesatuan. Misalnya di sini ada yang mau diedit, misalnya udah jadi pre-compose ini. Kalau pre-compose kan udah cuma satu layer ini, ya. Nggak usah panik, ini tinggal double klik aja, dan kita akan membuka detailnya. Kita bisa mengganti-ganti teksnya lagi dan mengubah-ubah kalau ada kesalahan, dan kita bisa kembali lagi ke tab Q yang tadi. Nah, ini jadi ini yang satu kesatuan yang pre-compose, dan kalau di double klik atau dia otomatis ke tab baru, dan ini adalah detailnya. Oke. Sekarang kita tinggal dibuat miring. Nah, kelebihan dari pre-compose, kita bisa mengatur, misalnya ini ternyata terlalu besar gitu ya. Saya bisa kecilkan di sini. Misalnya saya butuh kecil aja, segini aja. Nah, gitu. Tanpa merubah-rubah settingannya. Oke, berikutnya kita klik ke efek and preset. Di sini kita ketik aja skew. Sorry, bukan skew, shear. Jadi di sini ada wiggle shear. Lalu kita bawa aja ke sini. Nah, di sini sudah miring sebenarnya, tapi ini sebenarnya ini untuk efek jelly bergerak gitu ya. Dan kita nggak butuh dia bergerak. Jadi di sini
di wiggle speednya saya buat 0, wiggle amountnya saya buat 0, dan lalu di skew sini, di sini 0,5 derajat, dan derajat kemiringannya itu ke kanan. Kalau saya tambahkan seperti ini, dia akan miringnya ke samping, ya, seperti ini. Dan kalau mau ke atas bawah, ini saya buat skew axisnya ke 0. Nah, saya tinggal putar seperti ini. Jadi miringnya itu mau kiri atau kanan, saya akan samakan seperti ini. Kira-kira saya buat mungkin 10 minus 10 ya. Oke, dan kalau kita play, oke, di sini masih ada wiggle speednya, kita nolkan dulu ya, jangan lupa ya. Dan di sini dia sudah miring semuanya. Kalau ada perubahan seperti tadi saya bilang, tinggal double klik sini. Misalnya saya mau diganti teksnya, misalnya ini, misalnya seperti itu. Dan di sini sudah langsung berubah, ya. Oke, saya kembalikan seperti ini. Iya, mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya dan video saya yang lainnya, kamu bisa langsung klik subscribe dan like di bawah ini. Dan yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa langsung menuliskan pertanyaan di komen box di bawah ini, atau kirimkan pertanyaan lewat Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.